Salam sehat dan semangat saudaraku. Saya Pendeta Woro Indias Tobing, Ketua Umum Klasis Jakarta II. Tentunya kita bersyukur kalau sampai pada saat ini kita terus sehat dan semangat. Dan syukur kita ini tentunya harus terus dimotivasi. Karena motivasi adalah daya gerak, daya dorong untuk kita terus kuat, semangat, dan berpikiran positif dalam menghadapi masa-masa, situasi, kondisi yang tidak mudah seperti sekarang ini. Pandemi COVID-19. Tentunya kalau kita bisa bertahan sampai pada saat ini, itu karena ada motivasi yang kuat dalam diri kita. Dan karenanya, untuk terus mengantisipasi ke depan, kita terus dimotivasi. Bersama dengan Bapak Eri Prasetyawan, kita terus akan diberkati. Silakan menikmati, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih karena Anda semua mau menyaksikan video ini dan selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Eri Prasetyawan. Saya adalah anggota jemaat dari GKI Cinere. Saya pernah menjadi penatua dan juga memberikan pembekalan pranikah, katekisasi pranikah, dan juga membina UMKM di GKI Cinere. Profesi saya adalah sebagai seorang trainer dan seorang konsultan. Saya menjadi trainer di perusahaan-perusahaan multinasional maupun nasional, BUMN, juga termasuk juga perusahaan-perusahaan swasta. Dan dalam kesempatan ini saya ingin membagikan dan menunjukkan bagaimana cara saya terlepas dari krisis yang membuat saya pernah demotivasi dan pernah mengalami stres dan depresi. Saya punya pengalaman 2 kali mengalami krisis, stres dan depresi, sehingga saya pernah dirawat di rumah sakit, kemudian juga sering berkunjung berobat ke dokter-dokter spesialis, diantaranya dokter spesialis penyakit dalam atau internis, kemudian juga pernah jantung berdebar-debar, saya pernah ke kardiologis, setelah dicek jantung saya ternyata sehat. Itu membuktikan bahwa saya hanya stres atau mengalami stres dan keluar gas yang banyak dan membuat jantung saya berdebar-debar. Saya juga pernah ke hipnoterapis, namun kadang saya kambuh lagi setelah mengunjungi dokter-dokter maupun hipnoterapis. Pada saat saya pernah kambuh sangat parah dan saya mengalami gastritis yang kemudian nggak bisa tidur 2 hari 2 malam, sehingga otot-otot saya sangat kaku, badan saya sangat capek, saya sampai harus di fisioterapi supaya normal kembali. Nah Bapak Ibu, saya mencari cara bagaimana saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri, karena saya tidak bisa tergantung oleh orang lain, terutama jika saya sedang jauh dari rumah, jauh dari dokter-dokter maupun hipnoterapis saya, sehingga saya harus bisa menyembuhkan diri sendiri. Saya mencari cara dengan berbagai macam cara. Saya coba mulai dari baca buku, ikut seminar, training, workshop, kemudian juga saya melakukan self healing sendiri. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, kemudian saya belajar lagi, saya coba lagi. Yang puji Tuhan, akhirnya saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri. Saya bisa mengelola diri saya sendiri, saya bisa akhirnya menyelesaikan permasalahan saya secara mandiri. Nah, ini yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu bisa memahami dan melakukannya, dan akhirnya Bapak Ibu bisa
menyembuhkan diri Anda sendiri dan mengelola stres maupun mengelola demotivasi Anda sendiri, maka Bapak Ibu akan bisa menghadapi setiap krisis yang akan datang. Kemudian juga akan saya bagikan tips-tips bagaimana mempersiapkan diri dari berbagai aspek supaya kita bisa menghadapi atau lebih siap untuk krisis-krisis yang akan datang. Nah Bapak Ibu, kita tahu semua bahwa saat ini kita sedang dalam keadaan krisis dengan adanya wabah COVID-19, ya, virus corona ini, yang mungkin membuat banyak orang menjadi khawatir jadi berlebihan atau ketakutan yang berlebihan, sehingga menjadikan hilang motivasi atau demotivasi sampai mungkin timbulnya depresi, stres, dan bahkan gangguan kesehatan. Nah ini yang perlu kita hati-hati Bapak Ibu. Karena apa? Karena jika kita mengalami stres itu ada akibat-akibat yang sangat negatif, ya. Cukup fatal kalau kita mengalami stres. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh banyak saintis, ada paling tidak 3 hal buruk akibat dari stres. Yang pertama Bapak Ibu, kalau seseorang stres, maka sel-sel di dalam otaknya itu banyak yang mati. Kalau ini dibiarkan terjadi dalam waktu yang panjang, semakin banyak sel-sel otak yang mati, yang terjadi adalah apa yang disebut dengan brain shrinking. Otaknya menjadi mengkerut. Nah, dengan otak mengkerut ini, apa akibatnya? Akibatnya adalah bisa menjepit pembuluh darah di dalam otak, sehingga pembuluh darahnya bisa menyempit. Nah, kalau pembuluh darahnya menyempit, maka potensi dan risiko terjadinya stroke itu meningkat. Nah, itu bahaya pertama. Bahaya yang kedua, menurut penelitian, jika seseorang itu mengalami stres, maka sistem kekebalan tubuhnya itu tidak bisa berjalan dengan baik, ya, tidak bisa berfungsi dengan baik. Karena stres itu menghentikan fungsi dari kekebalan tubuh kita atau tubuh seseorang tersebut. Nah, apa akibatnya kalau sistem kekebalan tubuh seseorang itu tidak berfungsi? Maka akan mudah terserang penyakit. Karena pada dasarnya setiap manusia di dalam tubuhnya itu sudah banyak terdapat bakteri dan virus. Namun jika seseorang tersebut fungsi kekebalan tubuh atau sistem kekebalan tubuhnya itu berjalan dengan baik, maka dia tidak akan sakit. Karena sistem kekebalan tubuhnya yang bisa mengalahkan dan juga bisa menanggulangi penyakit dari bakteri maupun virus. Namun manakala sistem kekebalan tubuhnya tidak berfungsi karena stres, maka dia akan bisa terserang penyakit-penyakit. Nah, ini bahaya yang kedua. Bahaya yang ketiga, Bapak Ibu, ternyata 75% sampai 90% kunjungan orang sakit ke dokter itu disebabkan karena stres. Jadi bisa disimpulkan sebab penyakit kurang lebih 75% sampai 90% karena masalah pikiran, yaitu tidak bisa mengelola stres dan depresi. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Kita harus menjaga kesehatan dengan menjaga pikiran kita tetap positif, pikiran kita tetap termotivasi, dan bisa menanggulangi dan mengelola stres dan depresi. Untuk itu Bapak Ibu, saksikan terus video selanjutnya. Saya akan sharingkan, saya akan menunjukkan caranya bagaimana kita bisa menanggulangi stres, bagaimana kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri
dari stres dan demotivasi. Untuk itu, stay tune Bapak Ibu. Tunggu video saya selanjutnya dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Eri Prasetyawan, Bapak Ibu, dalam sesi sharing bagaimana memotivasi diri sendiri. Jika Bapak Ibu bisa memotivasi diri sendiri secara mandiri, permanen, dan juga berkesinambungan, ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu akan bisa lebih produktif, lebih senang, lebih happy, karena tidak tergantung dari orang lain manakala menghadapi krisis atau manakala dalam keadaan sulit. Nah Bapak Ibu, kita akan mulai sesi ini dan kita akan membahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah apa yang terjadi pada diri seseorang jika mengalami demotivasi atau bahkan stres dan depresi. Nah, hal ini penting supaya kita tahu apa yang terjadi di dalam pikiran kita, di dalam tubuh kita jika kita mengalaminya. Kemudian kita akan membahas mengenai mengapa seseorang itu bisa mengalami demotivasi. Apa sebab-sebabnya? Mengapa seseorang bisa mengalami stres dan depresi? Apa saja penyebabnya? Kalau kita mengetahui ini, kita akan bisa mencegahnya. Kita akan bisa menghindarinya. Nah, setelah itu kita akan mempelajari mengenai bagaimana memotivasi diri sendiri dan orang lain, ya, secara mandiri, permanen, dan berkesinambungan. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak bisa atau gagal dalam memotivasi dirinya sendiri, sehingga mengalami stres dan depresi. Untuk itu pastikan ini tidak terjadi pada diri Anda. Yuk kita pelajari. Yang pertama, apa yang akan terjadi pada diri seseorang jika mengalami demotivasi, stres dan depresi. Nah, Bapak Ibu, hal-hal ini akan terjadi. Yang pertama, pikiran akan mengalami alpha blocking. Ya, alpha blocking adalah kondisi di mana gelombang otak kita itu naik, ya, meningkat. Nanti saya akan jelaskan bahwa kita manusia itu memiliki 4 gelombang otak, yaitu gelombang beta pada saat kita sadar. Kemudian gelombang alfa itu disebut gelombang gerbang, maka akan muncul istilah alpha blocking karena gerbangnya ngeblok, gerbangnya menutup gara-gara dia dimotivasi, stres, depresi, dan pikiran negatif yang lainnya. Nanti akan kita bahas detail. Kemudian ada gelombang theta, di mana gelombang ini adalah kondisi kita di dalam di pikiran bawah sadar kita, disebut gelombang theta. Ini adalah gelombang yang di mana pikiran kita paling powerful dan paling efektif kalau kita menggunakannya. Kemudian gelombang delta pada saat kita tidur, pada saat kita sudah tidur dan tidak sadar, itu delta. Nah, kemudian apa yang terjadi pada saat orang mengalami demotivasi? Yang kedua adalah pineal gland atau kelenjar
biji pinus. Jadi di dalam otak kita ada kelenjar biji pinus. Kenapa dinamakan biji pinus? Karena besarnya seperti biji pinus dan bentuknya juga seperti biji pinus. Ya, kelenjar ini akan berhenti mengeluarkan hormon serotonin dan melatonin. Jadi kelenjar ini bertugas untuk mengeluarkan hormon serotonin dan melatonin. Apa hormon serotonin dan melatonin ini? Adalah hormon yang sangat kita butuhkan untuk metabolisme tubuh. Jika hormon ini kurang atau tidak ada di dalam tubuh kita, atau hormon ini tidak keluar dari kelenjar biji pinus, maka metabolisme tubuh kita akan terganggu. Ya, metabolisme, aliran darah, ya, pencernaan terutama itu akan terganggu sehingga kita akan mengalami hal-hal yang buruk. Kemudian yang terjadi yang ketiga adalah pituitary gland, ya, atau hormon pituitary. Ini berdekatan dengan pineal gland yang ada di dalam otak bagian tengah depan. Itu kan mengeluarkan hormon kortisol yang bersifat toksik. Ya. Hormon ini bersifat racun. Nah, kalau hormon kortisol ini keluar semakin lama semakin banyak dan kita biarkan, itu akan meracuni tubuh kita. Maka dari itu gejala-gejalanya adalah kita mudah mual, ya. Kemudian muntah-muntah, sakit kepala, diare, berdebar-debar dan lemas, tubuh lemas. Ya, ini sering dialami orang-orang yang stres yang berkepanjangan dan stres yang parah. Itu biasanya orang sakit kepala, diare, mual dan muntah. Nah, apa akibatnya kalau kita itu kelebihan hormon kortisol? Maka tubuh akan imunitasnya akan berhenti bekerja. Ya, karena kortisol bersifat toksik sampai bisa menghentikan imunitas tubuh kita. Yang kedua adalah sel-sel otak akan banyak yang mati. Karena metabolisme kita tidak sebagaimana mestinya, tidak normal, ya, mengalami gangguan atau berhenti, sehingga sel-sel otak kita tidak mendapatkan asupan makanan yang secukupnya, yang cukup maksud saya, sehingga banyak yang mati selnya. Dan ini adalah asal muasal dari penyakit kita, karena sel imunitas kita sistem imunitas kita berhenti dan juga sel-sel otak mati, maka kita tidak bisa menjaga kesehatan kita sendiri. Ya, akhirnya kita sering sakit. Maka dari itu, Bapak Ibu, lakukan self motivation dan kelola atau hindari stres. Nah, bagaimana kita bisa melakukannya? Kita perlu tahu dulu apa yang terjadi di dalam pikiran kita, ya. Jika kita tadi sudah bahas mengalami stres. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengalami stres atau pikiran negatif atau perasaan negatif, ya, itu terdiri dari apa saja? Stres, tidak hanya stres dan depresi, juga perasaan benci, perasaan dendam, perasaan iri, perasaan dengki, perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan demotivasi, dan tidak percaya diri. Itu akan memicu hormon kortisol tadi keluar. Ya. Dan kalau kita memiliki pikiran yang positif, yaitu bersyukur, ya, memaafkan, mengampuni, menerima, ya, senang, bahagia, semangat, ya, motivasi dan percaya diri, hormon yang akan keluar adalah hormon yang positif, yaitu hormon endorfin, dopamin, kemudian hormon serotonin dan melatonin. Nah, ini hormon-hormon ini sangat bagus buat tubuh dan kebahagiaan kita. Nah, juga oksitosin itu akan keluar. Oksitosin adalah hormon cinta, Bapak Ibu, hormon yang sangat membahagiakan kita.
Oksitosin ini akan keluar jika kita punya pikiran positif, terutama kalau kita bersyukur. Kemudian apa pengaruh hormon ini dalam tubuh kita? Ini hormon-hormon ini sangat-sangat mempengaruhi tubuh kita, terutama kalau kita dalam mau belajar atau mempelajari sesuatu. Kalau kita punya hormon negatif, maka ini akan berdampak negatif pada saat kita belajar. Tapi kalau kita punya hormon positif, ya akan membantu proses belajar. Kemudian motivasi, heart rate, ya, detak jantung itu dipengaruhi oleh hormon. Kemudian blood vessel function, ya, jadi peredaran darah, ya, metabolisme darah. Kemudian kidney function atau fungsi dari ginjal kita. Kemudian bagi ibu-ibu yang menyusui, ASI itu juga tergantung dari hormonal. Kemudian tidur, ya, susah tidur atau gampang tidur, ya, insomnia, susah tidur itu dipengaruhi hormon. Kemudian mood, perhatian, kita mungkin sulit perhatian, sulit konsentrasi, ya. Kemudian control of nausea dan vomiting, ya, ini juga akan terganggu. Kemudian pain processing, jadi bagaimana kita bisa merilis atau merelief perasaan sakit. Kemudian movement, gerakan kita itu sangat hormonal. Nah, Bapak Ibu, maka kita perlu hormon positif itu lebih banyak keluar supaya fungsi tubuh kita menjadi bagus dan menunjang kesehatan juga produktivitas kita. Nah, itulah Bapak Ibu apa yang terjadi pada tubuh seseorang jika mengalami demotivasi, stres, dan depresi. Nah, itu agenda pertama kita. Agenda kedua, mari kita bahas mengapa orang demotivasi, stres, dan depresi. Apa sebabnya sampai orang bisa mengalaminya? Sebab demotivasi, ya, yang pertama adalah karena beban dan kapasitas tidak berimbang. Ya, beban pikiran dengan kapasitas pikiran tidak berimbang. Jadi beban pikiran bisa saja muncul karena beban hidup, situasi dan kondisi, seperti saat ini situasi dan kondisi pandemik atau wabah COVID ini, corona, ini bisa menimbulkan beban pikiran atau menambah beban pikiran. Kemudian kapasitas pikiran, apakah pikiran kita bisa mengelola beban yang berlebihan ini? Solusinya hanya ada dua, apakah menurunkan beban atau menaikkan kapasitas. Kalau menurunkan beban, tentunya akan sulit, karena kita kadang-kadang tidak bisa menghindari suatu situasi krisis. Kita nggak bisa mengontrolnya. Yang bisa kita kontrol adalah menaikkan kapasitas, tentunya kapasitas pikiran kita. Beban ini akan memicu hormonal tadi, dan kapasitas pikiran itu juga bersifat hormonal. Kalau hormon yang keluar itu hormon yang baik, yang positif, maka kapasitas pikiran kita dalam menanggulangi beban pikiran yang negatif atau beban pikiran krisis, stres, dan depresi itu akan meningkat. Nah, kemudian penyebab yang kedua Bapak Ibu adalah perbedaan keinginan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, misalnya pikiran sadar kita menginginkan A tadi, ya, menginginkan A itu misalnya kita menginginkan motivasi, kita menginginkan semangat. Namun ternyata pikiran bawah sadar kita programnya itu bukan A. Pikiran bawah sadar kita memiliki programnya adalah X. Misalnya ini adalah kekhawatiran, ketakutan gitu ya. Jadi akan ada pertentangan antara pikiran sadar dan bawah sadar karena ada perbedaan ini. Ini yang akan memicu stres, akan memicu demotivasi. Jadi beban akan memicu kortisol. Ya, kita harus berimbang. Kapasitas pikiran akan mengeluarkan endorfin, serotonin, melatonin, dan oksitin. Seberapa besar? Bisakah mengimbangi dari
beban ini. Nah, Bapak Ibu, untuk kita lebih lanjut mengenai hormonal ini, kita harus mempelajari sumber-sumber hormon. Ya, apa saja sumber-sumber hormon, dari mana kita perlu mempelajarinya. Terus kemudian cara kerjanya bagaimana? Karena hormon ini ada di otak, maka dan juga di pikiran, kita akan mempelajarinya supaya kita bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan supaya hormon yang positif tadi keluar. Nah, Bapak Ibu, sementara sesi ini sampai di sini, silakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, kemudian ada saran dan komentar, saya persilakan Bapak Ibu untuk mengirimkan WA kepada saya 0811 904 262 atau ke alamat email saya erip2000@gmail.com. Selanjutnya kita akan mengulas mengenai hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita, bagaimana kita mengeluarkannya, dan setelah itu kita akan mempelajari bagaimana kita supaya memprogram pikiran kita menjadi termotivasi, bersemangat menghadapi COVID ini. Untuk itu Bapak Ibu, pastikan Anda menyaksikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Jumpa kembali dengan saya Eri Prasetyawan. Kita akan melanjutkan mengenai sesi motivasi diri sendiri, bagaimana caranya. Bagi yang mungkin belum sempat melihat video sebelumnya dan mengetahui profil saya, ini adalah profil saya. Saya dulu pernah menjadi karyawan di sebuah perusahaan multinasional company, kemudian sudah keluar dan sekarang aktif menjadi trainer, konsultan, dan juga pelatih bisnis, dan saya juga praktisi bisnis. Nah, kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa yang terjadi dalam diri kita kalau kita terjadi stres atau pikiran negatif, termasuk demotivasi, itu merupakan pikiran negatif, dan juga kekhawatiran, ketakutan, ya. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai sebab-sebab terjadinya demotivasi, yaitu bahwa pertama, antara beban dan kapasitas tidak berimbang. Beban itu adalah hasil dari pikiran-pikiran kita, pikiran negatif kita. Kemudian juga kapasitas, apakah kita punya kapasitas untuk mengimbangi atau bisa mengangkat beban tersebut. Kemudian kita juga belajar kemarin mengenai perbedaan keinginan pikiran sadar dan bawah sadar. Itu sebab kedua dari demotivasi. Jika pikiran sadar kita menginginkan A, tetapi pikiran bawah sadar kita programnya bukan A, misalnya X, nah itu juga menjadi sumber demotivasi, bahkan stres dan depresi. Ya, jadi beban itu dipicu oleh pikiran kita yang negatif. Kalau kita berpikir negatif, makanya kita akan keluar hormon kortisol, hormon yang bersifat toksik. Kita sudah pelajari kemarin. Kemudian kapasitas kita, apakah pikiran kita mampu mengeluarkan hormon-hormon yang baik, yang positif, yaitu endorfin, serotonin, melatonin, dan oksitin. Nah, ini akan terjadi penimbangan gitu ya. Kalau kita lebih banyak kortisolnya, maka kita akan terdemotivasi, bahkan stres. Tapi kalau kita banyak hormon-hormon positifnya, kita akan bisa hidup tenang, ya, percaya diri, dan sebagainya. Baik, kita pelajari sekarang sumber-sumber hormon kita. Sumber hormon
berpusat ada di pikiran kita, di otak kita. Di mana? Itu di sini Bapak Ibu. Ini sumber hormon. Nah, ini otak kita. Otak kita memiliki dua kelenjar atau gland, yaitu pertama pineal gland yang berwarna merah ini di sini. Yang kedua adalah pituitary gland. Nah, disinilah tempat-tempat hormon itu dihasilkan ya, di pituitary gland dan juga di pineal gland di dalam otak kita. Nah, apa yang terjadi dalam pikiran kita jika kita mengeluarkan jika kita memiliki pikiran negatif? Ya, pikiran negatif itu kemarin sudah kita pelajari, ada stres, depresi, benci, dendam, iri, dengki, khawatir, takut, demotivasi, tidak pede, ya, gugup, histeris. Nah, itu karena hormon yang keluar adalah hormon kortisol yang akan keluar. Namun, jika kita bersyukur atau pikiran-pikiran yang positif, kita bersyukur, memaafkan, mengampuni, menerima apa adanya, senang, ya, bahagia, semangat, motivasi, dan percaya diri, hormon-hormon seperti endorfin, dopamin, serotonin, melatonin itu akan muncul, termasuk juga oksitin, Bapak Ibu. Nah, hormon kortisol itu akan keluar dari pituitary manakala kita berpikiran negatif. Jika kita memiliki pikiran positif, hormon-hormon positif akan keluar dari dalam kelenjar pineal, dari pineal gland. Nah, bagaimana cara mengeluarkan hormon-hormon dari pineal gland ini supaya kita termotivasi? Ini tidak bisa dilakukan di level pikiran sadar, karena ini adalah hormonal. Keluarnya hormon itu ada yang memicu pikiran bawah sadar. Kita tidak bisa menyadarinya, bukan dari pikiran sadar tetapi di bawah sadar. Untuk itu marilah kita pelajari bagaimana kita bisa memicu hormon ini dari pikiran bawah sadar. Kita akan belajar mengenai cara kerja pikiran berikut ini ya. Pemicu kelenjar itu adalah di dalam pikiran, Bapak Ibu. Kita mengenal bahwa pikiran kita ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Menurut penelitian, bahwa tindakan kita, tindakan manusia, keputusan manusia, dan memori manusia itu 95% itu berasal dari pikiran bawah sadar. Dan hanya 5% saja berasal dari pikiran sadar. Nah, untuk itu mari kita pelajarin lebih detail lagi apa yang dikerjakan oleh pikiran sadar dan apa yang dikerjakan oleh pikiran bawah sadar, termasuk kemampuannya. Berikut ini adalah pelajaran mengenai pikiran sadar dan bawah sadar, bahwa pikiran sadar itu tempat kita melakukan critical thinking, melakukan logical thinking, kemudian menyimpan memori yang jangka pendek, kemudian ada willpower, termasuk juga keinginan, harapan-harapan, impian-impian ada di sana. Kemudian prosesornya, pikiran sadar itu hanya mampu memproses 40 sampai 140 bit per detik. Nah, ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. George A. Miller tahun 1965, Bapak Ibu. Kemudian huruf atau angka yang mampu diproses oleh pikiran sadar itu hanya 5 sampai 9 huruf ya. Memorinya jangka pendek, hanya dalam hitungan detik ya. Isinya yaitu tadi keinginan, harapan, kreativitas, dan juga cerdas. Sedangkan pikiran bawah sadar, Bapak Ibu, itu tempat di mana belief kita, keyakinan kita atau iman kita berada. Tempat di mana kreativitas, development stage, kalau kita mengembangkan diri itu perlu proses di bawah sadar sampai kita memprogramnya di sana, makanya kita bisa mengembangkan diri. Kemudian tempat emosi dan perasaan, tempat kebiasaan-kebiasaan. Jadi aktivitas kita yang berulang-ulang kan menjadi kebiasaan, itu akan disimpan di pikiran bawah sadar atau terprogram di pikiran bawah sadar, sehingga tanpa kita sadari kebiasaan itulah yang selalu kita jalankan dalam keseharian kita.
tempat di mana imajinasi di sana, intuisi, kemudian memori yang jangka panjang, tempat di mana nilai-nilai di sana. Nah, seandainya Bapak Ibu kita punya keinginan di pikiran sadar kita A. Nah, misalnya A ini adalah termotivasi atau semangat. Kita ingin semangat, kita ingin termotivasi. Tetapi, namun kalau di pikiran bawah sadar kita itu bukan A terprogramnya, melainkan X. Misalnya X ini kekhawatiran, ya, ketakutan, kemudian tidak percaya diri yang sudah ditanamkan ke pikiran bawah sadar kita, kemungkinan sejak kita masih kecil, apa yang terjadi? Apa outcome dari diri kita? Apakah A menurut keinginan pikiran sadar atau X yang akan keluar dari diri kita? Nah, ternyata yang keluar dari kita adalah Bapak Ibu adalah X. Outcome kita X. Kalau pikiran bawah sadar kita terprogramnya adalah X. Ya, bukan A. Karena pikiran bawah sadar lebih powerful, pikiran bawah sadar lebih banyak dominan daripada pikiran sadar. Kalau kita outcome kita X, di mana kekhawatiran dan sebagainya tadi yang negatif, kemudian alam semesta dan Tuhan akan memberikan apa? Nah, ini yang disebut mestakung. Alam semesta dan Tuhan itu mendukung outcome kita apa? Kalau kita outcome-nya X, maka alam semesta dan Tuhan akan meresponnya atau memberikan juga X sesuai dengan apa yang kita keluarkan, outcome kita. Walaupun kita menginginkannya A, tapi ternyata outcome kita merasakan, ya, kita percaya itu adalah X bukan A, maka kita akan mengeluarkan X dan direspon sama alam semesta adalah X juga. Nah, tetapi jika kita punya keinginan A tadi, bisa memotivasi diri, bisa semangat dan juga bisa menginspirasi orang, percaya diri kita A, kemudian di pikiran bawah sadar kita program dengan A juga, maka outcome kita itu akan jadi A. Kalau outcome kita A, semesta dan Tuhan juga akan memberikan kepada kita A juga. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu. Maka dari itu kita harus memprogramkan di pikiran bawah sadar itu sesuai dengan pikiran sadar kita supaya outcome kita juga sama antara pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, Bapak Ibu, itulah cara kerja pikiran. Saya akan rangkum di sini cara kerja pikiran. Pikiran sadar kita hanya mampu memproses 40 sampai 140 bit per detik. Tetapi pikiran bawah sadar kita itu mampu memproses 30 miliar bit per detik. Pikiran sadar itu fleksibel, tetapi pikiran bawah sadar cara kerjanya adalah sesuai dengan program dan menjalankan program. Kemudian pikiran sadar itu kreatif dan cerdas. Nah, sekali lagi pikiran bawah sadar itu tergantung dari program yang ditanamkan ke pikiran bawah sadar, itu yang dijalankan. Kalau pikiran sadar itu bisa ke masa lalu, kemudian ke masa sekarang dan ke masa depan. Kalau pikiran bawah sadar itu hanya mengenal masa sekarang atau saat ini. Kalau pikiran sadar itu tempat di mana keinginan-keinginan, harapan-harapan dan impian-impian berada, pikiran bawah sadar itu tempatnya keyakinan kita, iman kita, belief kita. Ya, disitulah yang akan menjadi outcome dari keseharian kita yang berasal dari pikiran bawah sadar. Nah, Bapak Ibu, sementara di sesi ini sampai di sini. Kita akan membahas selanjutnya mengenai bagaimana cara memprogram pikiran bawah sadar kita. Untuk itu tetaplah menyaksikan video saya selanjutnya, dan jangan lupa stay at home Bapak Ibu, stay healthy, tetap sehat, tetap semangat, tetap termotivasi, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa.
Halo, Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat-sehat saja. Bertemu lagi dengan saya, Eri Prasetyawan. Kita akan melanjutkan bagaimana memotivasi diri secara mandiri, permanen, dan berkesinambungan. Nah, langsung saja Bapak Ibu, jika Anda ingin memotivasi atau menyemangati diri Anda sendiri, itu adalah keinginan pikiran sadar Anda. Namun demikian, jika pikiran bawah sadar Anda terprogramnya itu adalah sesuatu ketakutan atau sesuatu yang menakutkan, kekhawatiran, ya, kepanikan, dan lain-lain, maka keinginan Anda tidak akan terwujud. Ya. Yang terwujud selalu yang diprogramkan di pikiran bawah sadar Anda. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita harus melatih dan memprogram pikiran bawah sadar kita sesuai dengan keinginan kita. Nah, inilah cara-caranya. Ya, ini berdasar dari kata-kata bijak dari seorang yang bijaksana. Ya, what you think, you become. Dengan pikiran kita akan menjadi. Kemudian, what you feel, you attract. Dengan perasaan kita, dengan kita bisa merasakan, kita akan menarik apa yang kita inginkan. Kemudian, what you imagine, you create. Apa yang kita bisa imajinasikan, itu bisa kita wujudkan. Nah, 3 cara memprogram pikiran bawah sadar manusia. Yang pertama Bapak Ibu, pada saat umur 0-6 tahun. Pada saat kita umur 0-6 tahun, ya, pikiran sadar belum aktif. Yang aktif hanya pikiran bawah sadar. Nah, tentunya ini tidak mungkin kita lakukan karena sudah terlewat. Mungkin untuk anak Anda atau cucu Anda itu bisa Anda terapkan. Kemudian cara yang kedua adalah melakukan secara terus-menerus. Jadikan itu kebiasaan, maka itu akan menjadi program di pikiran bawah sadar kita. Tetapi ini makan waktu yang lama, mungkin berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Nah, adakah cara yang lebih cepat? Jawabannya adalah ada, yaitu dengan recording, ya, perekaman keinginan ke dalam pikiran bawah sadar secara langsung. Ini yang juga disebut dengan proses subliminal atau subliminal processing. Nah, ini bisa berhasil atau efektif jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah kita harus menerapkan teknik IVVF, yaitu mengimajinasi apa yang kita inginkan tadi, kita imajinasikan atau kita thinkingkan, ya, kemudian kita visualisasi, kita gambarkan, kemudian kita ucapkan dengan verbalisasi, dan kita rasakan apa yang kita inginkan. Misalnya Anda ingin semangat, ya, semangat itu Anda pikirkan, kemudian Anda visualisasikan seperti apa bentuk Anda, seperti apa wajah Anda, tubuh Anda, gambarannya seperti apa kalau Anda semangat. Kemudian Anda ucapkan bahwa saya ingin semangat atau aku semangat. Anda ucapkan, kemudian Anda rasakan. Rasanya semangat itu seperti apa? Rasanya termotivasi itu apa? Nah, itu maksudnya IVVF. Kemudian syarat yang kedua adalah pada saat kita melakukan teknik IVVF ini, yaitu mengimajinasi atau memikirkan, visualisasi, verbalisasi, dan merasakan itu, kondisi gelombang pikiran kita harus pada gelombang theta atau gelombang bawah sadar. Nah, bagaimana caranya? Kenapa kok harus pada kondisi theta? Karena kondisi theta ini adalah kondisi bawah sadar, di mana merupakan kondisi puncak kekuatan dan produktivitas manusia. Nah, Bapak Ibu, ini dasar-dasarnya, ya, bahwa pikiran manusia itu memiliki 4 gelombang. Yang pertama beta, itu disebut gelombang sadar, pikiran sadar kita. Nah, itu pada saat kita normal, kita sadar, itu di gelombang beta. Kemudian gelombang alfa, ya, itu adalah disebut juga gelombang gerbang. Nah, pada saat kita punya pikiran negatif, gelombang alfa ini akan menutup. Makanya disebut alpha blocking, ya. Pada saat kita pikiran negatif, kita takut, kita khawatir, kita benci, kita dendam, itu langsung gelombang alfa kita menutup, gerbang kita menutup. Apa akibatnya kalau menutup? Akses dari pikiran sadar ke bawah sadar yang berisi memori dan keputusan-keputusan kita itu akan terblok oleh gelombang gerbang ini, sehingga kita akan lumpuh secara pikiran. Kita tidak bisa berpikir dengan jernih dan berpikir dengan normal. Nah, kemudian di gelombang theta ini adalah gelombang bawah sadar kita, di mana tindakan manusia, keputusan dan
ingatan-ingatan memori itu disimpan di gelombang theta. Kemudian gelombang delta ini adalah gelombang pada saat kita tidur. Kita sudah tidak sadar di sini. Nah, kita pada saat kita tidur Bapak Ibu, kita melewati gelombang theta 2 kali. Tidur dan bangun ya. Kita tidur dari beta ke alfa, kemudian ke theta, ke delta. Ini kita tidur nih di sini. Kemudian kalau waktu kita bangun dari tidur, kita melewati theta, kemudian alfa, kemudian kita sadar di gelombang beta. Nah, pada saat kita di theta ini kita harus memprogram apa yang kita inginkan. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus memprogramnya di theta waves ini yang saya kasih tanda panah merah ini. Ya, di mana kita sudah nyaman, santai, mungkin ditandai dengan kita kalau mau tidur apa tandanya? Kelakapan atau menguap. Nah, pada saat Anda kelakapan atau menguap, itu Anda ada di dekat-dekat dengan theta itu atau mungkin sudah di theta. Ya, di situ bisa spontaneous healing. Jadi ini scientific yang meneliti adalah pakar-pakar neuroscience bahwa pada saat gelombang theta itu kita bisa menyembuhkan secara spontan diri kita sendiri ya dengan cara IVVF tadi. Itulah yang namanya keyakinan. Nah, bagaimana cara supaya ada dalam kondisi theta Bapak Ibu dan mempertahankan selama mungkin sehingga kita bisa punya banyak waktu, cukup waktu untuk memprogram pikiran bawah sadar kita dengan efektif dan berhasil. Langkah-langkah kondisi theta itu yang pertama adalah harus menetralisir hormon kortisol terlebih dahulu. Karena pada saat tubuh Anda itu banyak hormon kortisol, masih banyak hormon kortisol, Anda akan sulit atau susah untuk mencapai kondisi theta Anda. Jadi ini harus dikeluarkan dulu hormon kortisolnya, harus dinetralisir dulu, ya. Kemudian men-trigger hormon endorfin, ya, serotonin, melatonin dan oksitosin, ya, supaya kita gampang masuk ke kondisi theta kita. Kemudian kita membuang pikiran-pikiran dan perasaan yang negatif. Ya, dengan cara apa? Dengan cara receiving, ya, menerima apa yang dianugerahkan Tuhan apa saja, apa adanya. Kemudian forgiving, kita memaafkan diri kita sendiri dan orang lain. Dan kita adalah thankful, kita berterima kasih dan bersyukur. Kemudian yang keempat adalah lockdown theta. Pada saat kita sudah sampai ke kondisi theta kita harus lock. Kita harus kunci supaya nggak lari ke atas ke alfa atau beta atau lari ke bawah kebablasan tidur. Ini harus di lockdown, dikunci. Kalau kita bisa mengunci ini selama mungkin, kita bisa memprogram dengan leluasa, memprogram bawah sadar kita leluasa dan berhasil dan efektif. Cuman mohon maaf Bapak Ibu karena saya sudah tanda tangan kontrak dengan salah satu perusahaan training terbesar di dunia, online training, termasuk lockdown ini yang mereka minati untuk saya ajarkan, maka di kesempatan ini saya tidak bisa mengajarkannya. Mohon maaf, nanti saya akan beritahu pada saat kapan Anda bisa mengakses rekaman saya mengenai lockdown theta. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana menetralisir hormon kortisol yang ada di dalam tubuh kita? Yang pertama adalah kalau kita cukup oksigen dan air putih, sehingga hormon kortisol itu bisa dinetralisir dan dikeluarkan melalui pernafasan. Ya. Caranya adalah tarik nafas yang dalam, contohnya seperti saya ini, langsung hembuskan sebanyak 30 kali. Itu akan memberikan waktu yang cukup buat sel-sel tubuh kita untuk menyerap sebanyak mungkin oksigen yang kita tarik melalui nafas kita. Dengan kita cukup oksigen dan cukup air putih, kita akan bisa menetralisir kortisol yang ada di dalam tubuh kita. Ya, tubuh kita mulai rileks, kemudian frekuensi kita bergerak dari beta ke alfa. Nah, ini cukup dengan waktu 2 menit saja Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, setelah itu kita lakukan, kita akan men-trigger hormon endorfin, serotonin dan melatonin dan oksitosin untuk keluar. Caranya sama dengan bernafas sedalam mungkin, tapi kita tahan. Ya, kita tahan sampai kurang lebih 15 detik. Kalau Anda baru pertama kali mencoba, mungkin kalau kuatnya cuma 5 detik atau 7 detik, nggak apa-apa. Hembuskan lagi nafasnya, kemudian tarik dalam lagi, tahan lagi sekuat mungkin. Nah, nanti selama-lama Anda akan kuat untuk menahan nafas itu 15 detik kurang lebih. Itu yang optimal. Dengan Anda
menahan nafas Anda sehingga lebih banyak oksigen yang masuk ke dalam tubuh Anda, itu akan men-trigger ke bagian otak, kelenjar di dalam otak kita, yaitu kelenjar pineal dan kelenjar pituitary tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu akan tertrigger dan mampu mengeluarkan hormon endorfin, serotonin, dan melatonin. Dengan adanya endorfin, serotonin, dan melatonin, metabolisme tubuh kita akan normal, akan baik lagi, akan jauh lebih baik. Kemudian juga peredaran darah kita akan sangat lancar. Nah, lakukan setidaknya ini 10 kali, maka hormon positif akan terpicu keluar dari kelenjar-kelenjar yang saya sebutkan tadi. Kemudian metabolisme tubuh akan prima dan gelombang kita bergerak dari alfa ke theta. Nah, ini kurang lebih Anda melakukannya 3-4 menit saja. Setelah itu Anda receiving, ya, forgiving, dan thankful. Ya. Menerima keadaan dulu, sekarang, dan yang akan datang. Memaafkan diri Anda sendiri dan orang lain, baik dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kemudian bersyukur, berterima kasih atas semua berkat dan keadaan yang Anda alami. Ya, apapun itu. Nah, dengan bersyukur ini ternyata Bapak Ibu ada penelitian yang menyimpulkan, ada hasilnya adalah jika seseorang itu bersyukur, maka akan ada 1.200 lebih reaksi kimia baik terjadi di dalam tubuhnya, ya. Yaitu oksitosin akan keluar. Oksitosin adalah hormon cinta, hormon yang senang. Orang jatuh cinta itu hormon oksitosinnya itu banyak sekali, ya. Atau Gödel hormon, ya, hormon yang kita senang dengan seseorang sampai kita memeluknya. Yang mengeluarkan adalah hipotalamus dan pituitary gland. Kelenjar pituitary akan mengeluarkan hormon tersebut. Ini kurang lebih 3 menit Anda receiving, forgiving, dan thankfulness tadi, ya. Anda sekarang sudah ada dalam keadaan theta setelah melakukan 3 langkah itu. Nah, kemudian Anda akan siap memprogram. Nah, Bapak Ibu, untuk sesi ini sampai di sini dulu. Saya akan lanjutkan ke video berikutnya. Stay tune. Saksikan video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih. Halo, Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat-sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, Eri Prasetyawan. Kita akan melanjutkan sesi mengenai motivasi diri sendiri. Ini adalah video yang terakhir Bapak Ibu. Saya ingatkan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan ataupun saran silakan mengirimkan ke WA saya yang tertera di slide tersebut. Ini adalah profil diri saya yang mungkin ada yang langsung ke video ini. Ini nama saya Eri Prasetyawan, ya, bisa dilihat profil saya. Nah, di video yang sebelumnya merupakan langkah-langkah bagaimana kita masuk ke dalam kondisi theta sebelum pemrograman. Nah, jika Anda melakukan langkah-langkah yang ada di video sebelumnya, maka Anda berada di dalam kondisi theta dan siap untuk melakukan pemrograman. Nah, inilah langkah-langkah supaya Anda bisa memprogram diri Anda, keinginan-keinginan Anda, termasuk memotivasi, sehingga Anda bisa memotivasi diri Anda sendiri tanpa bantuan dari orang lain atau sedikit bantuan dari orang lain. Mungkin 80% Anda bisa memotivasi diri Anda sendiri, kemudian 20% Anda mendapatkan motivasi dari luar diri Anda. Nah, inilah langkah-langkah pemrogramannya Bapak Ibu. Yang pertama, pemrograman ini akan efektif kalau Anda dalam kondisi theta. Nah, sekarang kalau Anda sudah melakukan langkah memasuki kondisi theta, Anda siap melakukan pemrograman. Yang kedua, inilah caranya. Anda harus memikirkan atau membayangkan, kemudian Anda menggambarkan, memvisualisasikan, kemudian Anda merasakan dan Anda katakan kata-kata keinginan Anda berulang-ulang.
mungkin dalam waktu sekitar 5 menitan. Ya, kenapa kok berulang? Karena cara kerja pemrograman pikiran bawah sadar itu harus berulang-ulang ya. Kemudian lakukan sehari 2 kali. Saran saya pagi sekali, mungkin sekitar jam 4 sampai jam 5 gitu ya, dan malam ya, seperti kita berdoa sebenarnya ini. Jadi sehari total waktu pemrograman kita adalah hanya 10 menit saja, tetapi kita melakukannya setiap hari. Nah, ini akan menjadi suatu otomatis dilakukan oleh pikiran bawah sadar. Sebenarnya hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kebiasaan atau menjadi program di bawah sadar itu kalau diulang selama 21 kali atau 21 hari. Tapi akan lebih baik kalau lebih dari itu. Atau seterusnya, itu akan lebih baik. Nah, dalam waktu hanya sekitar 15 menit Anda dari mulai persiapan masuk ke Theta dan pemrograman setiap hari, Anda akan bisa memprogram pikiran bawah sadar Anda, dan nanti setelah itu menjadi program di dalam pikiran bawah sadar Anda, itu akan dilakukan tanpa Anda sadari. Jadi tidak akan dilakukan secara otomatis oleh pikiran bawah sadar. Ya, maka lakukanlah ini dengan tekun supaya pemrograman itu berhasil. Nah, Bapak Ibu, ini scientific ya, ini adalah menurut ilmu tentang pikiran ya, neuroscience. Nah, ini saya pikir-pikir mirip dengan berdoa. Ya, kalau orang itu menyarankan berdoa supaya dikabulkan oleh Tuhan, ya, diterima dan dikabulkan oleh Tuhan, itu biasanya itu disarankan untuk melakukannya di pagi hari jam 4. Nah, kenapa? Karena umumnya manusia bangun jam 4 itu kemungkinan besar masih ada dalam kondisi Theta. Masih ngantuk-ngantuk sekali ya, antara tidur dan sadar gitu ya. Di tengah-tengah itu. Ngantuk sekali, sering menguap, ya, itulah kondisi Theta. Kemudian jam 4 pagi itu juga waktu dan suasananya hening, tenang. Sehingga Anda lebih mudah untuk mengimajinasi apa yang Anda doakan atau yang Anda minta kepada Tuhan, dan juga memvisualisasi, memverbalisasi dan feeling, maaf itu salah ketik, harusnya IVVF, merasakannya Anda itu lebih mudah karena situasi dan kondisinya hening dan tenang. Kemudian doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Ya, banyak yang menyarankan harus didoakan dengan tekun. Artinya apa tekun? Tekun itu berulang. Nah, cara pemrograman bawah sadar kita itu adalah dengan pengulangan. Nah, kalau dengan tekun setiap hari atau setiap saat, pagi dan sore terus melakukan untuk mendoakan keinginan kita dengan tekun, yaitu berulang, itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kalau pengulangan ini sudah menjadi kebiasaan di dalam pikiran bawah sadar dan jadi program pikiran bawah sadar, itu secara tidak kita sadari akan otomatis akan berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mirip bukan? Nah, tetapi pada dasarnya antara sains dengan spiritual atau religi itu memang saling berkaitan, Bapak Ibu. Nah, namun Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kalau dalam pemrograman akan ada kendala yang akan Anda hadapi saat pemrograman. Kendalanya apa? Anda mungkin akan keluar dari kondisi Theta karena mungkin ada suara-suara yang gaduh di luar kamar Anda pada saat Anda berdoa atau Anda melakukan pemrograman ini. Kemudian juga mungkin pikiran Anda sendiri yang melayang-layang kemana-mana, jadi Anda keluar dari kondisi Theta. Nah, akibatnya pemrograman bukannya tidak bisa, tetapi bisa, tapi akan kurang efektif. Nah, solusinya maka kita harus mengunci kondisi agar selalu dalam kondisi Theta. Itulah yang disebut dengan lockdown Theta. Nah, Bapak Ibu, inilah kita sudah sampai di sesi akhir, maka saya
akan membuat ringkasan bagaimana kita memotivasi diri atau memprogram apa yang kita inginkan. Yang pertama adalah kita mendetoks terlebih dahulu, mengeluarkan hormon kortisol, hormon yang bersifat toksik, hormon yang bersifat racun, ya, yaitu dengan bernafas dalam, langsung hembuskan, kemudian kita ngulangin sebanyak 30 kali. Nah, itu untuk menurunkan frekuensi pikiran kita dari beta ke alfa. Ini hanya memakan waktu 2 menit. Kemudian setelah selesai, kita kemudian langkah kedua itu men-trigger hormon positif keluar, yaitu hormon endorfin, serotonin, melatonin, dan oksitin. Bapak Ibu, yang benar adalah oksitin ya. Di video sebelumnya, maaf, saya salah. Saya nyebutkannya oksitosin. Jadi itu salah, yang benar adalah hormon oktisin. Caranya adalah dengan bernafas yang dalam. Tahan selama 15 detik. Kemudian Anda keluarkan, hembuskan. Kemudian Anda selang interval nafas biasa 3 kali. 1, 2, 3. Baru nafas yang dalam lagi. Tahan selama 15 detik. Kemudian setelah 15 detik Anda hembuskan. Anda interval nafas biasa 3 kali. Kemudian Anda baru mengulangi dengan tarik nafas yang dalam, tahan 15 detik. Nah, begitu terus berulang-ulang sampai kurang lebih 10 sampai 12 kali. Nah, setelah itu Anda akan masuk ke dalam di bawah alfa yang mungkin sekitar theta. Kemudian Anda melakukan detox secara pikiran. Tadi yang langkah pertama adalah, langkah kedua itu adalah detox secara fisik. Nah, sekarang Anda mendetox secara pikiran. Caranya gimana? Anda menerima keadaan. Katakanlah bahwa aku atau saya menerima semua keadaan apa adanya, baik masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Kemudian Anda ucapkan berulang-ulang. Setelah itu Anda juga mengucapkan bahwa aku sudah memaafkan semua orang yang bersalah kepada saya di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan juga aku memaafkan diriku sendiri di masa lalu, masa kini, dan masa datang. Kemudian yang terakhir adalah Anda mengucapkan syukur, merasakan bersyukur, kemudian berterima kasih. Nah, ini Anda lakukan kurang lebih 3-5 menit. Kemudian baru setelah itu Anda melakukan teknik IVVF, pemrograman itu dengan mengimajinasi, memvisualisasi, memverbalisasi, dan merasakan apa yang Anda inginkan. Nah, ini kurang lebih sekitar 5 menit. Jadi waktunya total kurang lebih hanya 15 menit Bapak Ibu. Nah, Anda bisa melakukan ini pagi hari dan sore hari. Lakukanlah dengan berulang-ulang dan tekun, maka pemrograman Anda akan berhasil dan Anda akan merasa lebih rileks, lebih tenang, lebih nyaman, dan akan jarang memiliki emosi-emosi atau pikiran yang negatif. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sharing saya mengenai bagaimana memotivasi diri dan memprogram pikiran bawah sadar. Terima kasih sudah menyaksikan sharing saya. Bapak Ibu tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Stay at home pada saat COVID ini. Dan semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa. Sekali lagi, terima kasih.